saya kira kalau PR besar itu ya PR-nya ini PR seumur hidup ya. Jadi perbaikan terutama ya kalau lintas angkutan jalan itu adalah kalau pembuatan jalan-jalan baru atau jalan tol atau apa yang Trans Jawa ini yang menurut saya juga satu PR yang besar. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan bahwa masalah kemacetan saat mudik adalah PR seumur hidup. Seperti mudik 2016 kali ini yang harus diiringi dengan sebuah tragedi yang memilukan. Belasan orang meninggal dunia saat perjalanan mudik di Brebes, Jawa Tengah. Ini dinilai sebagai bukti masih lemahnya koordinasi pemerintah dalam mengelola manajemen mudik tahun ini. Sementara jumlah penumpang mudik tahun 2016 yang menggunakan moda transportasi jalan justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 lalu. Sedangkan peningkatan signifikan terjadi pada moda transportasi kereta dan laut. Di jalur jalan darat, kapasitas ruas tol pun dianggap tidak mencukupi untuk menampung jumlah kendaraan yang masuk. Diasumsikan jika kecepatan kendaraan rata-rata 30 km per jam saja, seharusnya ada 2.000 kendaraan yang dapat ditampung. Sementara kita memiliki 2 lajur di tol Cipali, maka seharusnya itu sudah bisa menampung 4.000 kendaraan per jamnya. Tak hanya itu, ruas jalur keluar yang sempit, kemacetan juga terjadi akibat adanya pertemuan. Dengan antrian panjang di ruas jalur Pantura yang ikut menyebabkan penumpukan volume kendaraan di jalur Brebes Palimanan tersebut. Perhitungan yang kurang akurat inilah yang dianggap menyebabkan terjadinya penumpukan kendaraan pemudik. Lalu apa yang dilakukan pemerintah tahun depan untuk mengatasi macet saat mudik? Saksikan Talk to iNews malam ini dengan tema Rapor Merah Mudik 2016. Pemirsa, saya Aryo Ardi kembali menjumpai Anda dalam Talk to iNews. Tadi Anda sudah melihat tayangan yang disampaikan oleh tim redaksi iNews TV. Kemacetan panjang di Brebes, Jawa Tengah jelang Lebaran kemarin merupakan salah satu yang terburuk dalam sejarah mudik yang terjadi di tanah air. Bahkan belasan orang meninggal akibat kelelahan. Benarkah pemerintah salah memprediksi? Tetapi di sisi lain kita juga harus memberikan acungan jempol pada pemerintah karena arus balik manajemennya jauh lebih baik dibandingkan pada saat arus mudik kemarin. Dan telah hadir 3 orang narasumber yang berkompeten untuk membahas masalah ini. Yang pertama adalah Bapak Hedianto Husaini, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Selamat malam Pak Hedianto. Ada Pak Sugiharjo, Sekjen Kemenhub. Selamat malam Pak Sugiharjo. Selamat malam Mas Aryo. Dan ada Pak Aditya Dwi Laksana, pengamat transportasi publik. Selamat malam Pak Aditya. Selamat malam Mas Aryo. Saya ke Pak Sugiharjo dulu. Pak Sugi, dari evaluasi Kementerian Perhubungan, mengapa sempat terjadi kemacetan puluhan jam di Brebes saat jelang Lebaran kemarin Pak? Yang pertama, kalau evaluasi kan harus komprehensif dan evaluasi menyeluruh ini belum selesai karena periode angkutan Lebaran ini masih kita lanjutkan sampai dengan tanggal 17 atau hari Minggu yang akan datang. Karena hari Senin ini anak sekolah sudah mulai kembali bersekolah ya? Nah, tapi kalau mau dievaluasi sementara itu juga kita lakukan karena sebagaimana apa yang jadi keluhan masyarakat pada saat arus mudik, kita bersama seluruh instansi tentu harus berupaya meningkatkan agar hal yang sama tidak terulang untuk arus balik kemarin. Nah, dari evaluasi sementara itu ada 3 faktor sebetulnya. Kita bicara khusus yang di Brexit ya. Karena di ruas yang lain, apakah ke jalur selatan itu kondisinya lebih baik. Di Medan penyeberangan ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak Bakauheni kondisinya lebih baik. Nah, kita fokus bahas yang memang agak menimbulkan kekecewaan masyarakat lah karena antriannya cukup di Brebes panjang. Timur ya? Di Brebes Timur. Apa Pak evaluasi? Menurut saya ada 3 faktor penyebab. Yang pertama adalah kapasitas jalur Pantura antara Brebes Timur dan Tegal yang hanya 2 lajur, walaupun sudah ditambah 1 lajur untuk kontraflow, itu tidak mampu menampung derasnya arus melalui tol Cipali maupun Pantura. Perlu diingat, yang ke tol Cipali itu bukan hanya yang dari Cikampek, tapi dari Bandung pun juga juga dari masuk Bandung masuk. Karena di dalam sehari-hari misalnya masyarakat Bandung itu dengan adanya tol Cipali, kalau mau ke Cirebon kalau dulu kan lewat Jalan Nasional Cadas Pangeran. Sekarang orang Bandung mau ke Cirebon juga lewat tol Cipularang dulu masuk Cipali. Nah, jadi kita lihat bahwa di situ kapasitas jalur Panturanya tidak mampu. Ini kenapa? Karena dari arus mayor dari ruas yang deras dari tol Cikampek dan Cipularang
masuk ke Cipali dan keluar ini. Pertama itu, jadi kapasitas Pantura nggak mampu mencukupi. Yang kedua adalah faktor perilaku. Perilaku ini tidak dalam arti kata saya mengatakan perilaku masyarakat yang salah, tapi juga mungkin karena kondisi. Misalnya karena terjadi antrian sehingga bahan bakar itu habis. Bahan bakar, dan saya sudah tanya ke Waskita Karya, kan mungkin Pak Dirjen Bina Marga bisa mengkonfirmasi, jarak dari Palimanan ke Brebes Timur kan hanya 20 km. Tapi karena macetnya sangat Karena lama, kalau akhirnya normal kan 3 liter juga, nah itu habis. cepat habis, dan mereka memaksa membeli bensin di pom bensin terdekat, yaitu di perbatasan Tegal. Itu dekat pintu keluar tol Brebes Timur, akhirnya juga itu menyebabkan kemacetan. Justru itu yang tadinya harusnya kontraflow itu nambah kapasitas, dalam prakteknya tidak nambah Justru kapasitas. bottleneck seperti itu ya? Ya, karena satu jalur itu mereka yang ngantri ke pom bensin dan faktornya kelelahan. Ya. Yang kedua, jalur tambahan untuk menyalip. Nah, ini yang juga pom bensin itu harus kita berlakukan buka tutupnya seperti rest area mestinya. Dan itu kita terapkan di arus balik. Dan yang terakhir, yang ketiga, dari kapasitas ruas, faktor disiplin, dan ketiga faktor distribusi beban. Tadi semuanya kan tumplek-blek ke Pantura. Sementara kondisi selatan utara, walaupun relatif, di beberapa media dikatakan Nagrek macet, saya lihat itu masih bergerak. Apalagi kalau lebih ke selatan lagi, yang tahun lalu misalnya Sumpiyuh itu sumber macet karena ada 2 lintasan kereta yang berdekatan, kira-kira jarak 3,5 kilo, sekarang udah selesai. Nagrek itu macet justru setelah Lebaran. Kondisinya seperti itu, Pak. Arah balik. Karena apa? Arah balik. Nah, ini kan mudik. Waktu balik, ini kita sekaligus bicara balik ya. Waktu balik itu, ya alhamdulillah bebannya sudah terdistribusi. Makanya kalau orang bilang Nagrek lebih macet, iya karena sebagian yang mereka yang kapok barangkali, terus masuk sosialisasi pemerintah juga untuk gunakan jalur selatan itu efektif. Baik, kita akan lihat dulu bagaimana kondisi arus balik pada malam hari ini. Sudah ada reporter kami, Angelika Devagam di Brebes Timur, Jawa Tengah, dan juga Irfan Tanjung, Riki Iskandar yang berada di Cikarang Utama, Jawa Barat. Kita menuju Angelika dulu di Brebes Timur. Seperti apa kondisi arus balik Lebaran pada malam hari ini? Lancar. Ya, Aryo, kondisi lalu lintas di Simpang 3 Brebes Timur tempat saya mengabarkan saat ini kondisinya ramai lancar, baik dari jalur Pantura arah Jakarta menuju ke Kota Tegal, begitupun sebaliknya dari arah Kota Tegal menuju ke wilayah Kabupaten Brebes ataupun Simpang 3 Brebes Timur ini. Adapun memang kepadatan sempat terjadi tadi sekitar 2 jam yang lalu. Namun kepadatan ini berhasil diurai oleh pihak atau aparat kepolisian dengan menerapkan sistem kontraflow atau lawan arus yang memang berlangsung kurang lebih selama 30 menit. Dan Aryo, dapat kami informasikan karena kondisi lalu lintas di Simpang 3 Brebes ini sudah berlangsung kondusif, maka sistem kontraflow atau sistem lawan arus dengan menggunakan 3 lajur dari arah Tegal menuju ke Simpang 3 Brebes Timur ini sudah tidak lagi diberlakukan. Sementara kami melihat memang konsentrasi dari aparat kepolisian saat ini berada pada persimpangan dari arah Tegal menuju ke pintu tol Brebes Timur. Berulang kali pihak kepolisian menghimbau melalui pengeras suara di pos PAM Brebes Timur ini agar pengendara khususnya mobil pribadi ini dapat menggunakan lajur paling kirinya untuk dapat mengakses langsung pintu tol Brebes Timur. Dan dapat kami informasikan juga Aryo dan juga pemirsa bahwa pintu tol Brebes Timur ini sejak kemarin hanya memberlakukan untuk kendaraan-kendaraan yang masuk saja dari wilayah Jawa Tengah menuju ke Jakarta dengan menggunakan tol Pejagan Brebes Timur. Sementara dari arah berlawanan dari arah Jakarta untuk menuju ke Kabupaten Brebes dan hendak keluar ke pintu tol Brebes Timur ini tidak bisa keluar karena dialihkan untuk ke pintu tol Brebes Barat. Sementara itu kami pantau juga kondisi lalu lintas di pintu tol Brebes Timur saat ini kondisinya ramai lancar. Untuk sementara demikian laporan kami dari Brebes, Jawa Tengah. Kembali ke Anda, Aryo. Sementara demikian laporan kami dari Brebes, Jawa Tengah. Kembali ke Anda, Aryo. Baiklah pemirsa, laporan dari Angelika di Brebes Timur, kondisinya malam hari ini ramai lancar, dan kita berikutnya menuju pintu tol Cikarang Utama. Sudah ada Riki Iskandar di sana. Riki, apakah kepadatan terjadi pada saat arus balik Lebaran malam hari ini melalui pintu tol Cikarang Utama? Baik, Arya, memasuki hari keempat usai Lebaran atau pasca Hari Raya Idul Fitri. Situasi di ruas gerbang tol Cikarang saat ini terpantau padat.
kepadatan sendiri dari pantauan kami, kepadatan sendiri saat ini telah terjadi mencapai lebih dari 1 kilometer. Yang dimana kepadatan sendiri saat ini lebih didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi dan juga banyaknya golongan 3, golongan 4, golongan 5 yang sudah melintasi ruas gerbang tol Cikarang. Perlu kami sampaikan, Aryo, memang sebelumnya golongan 3, golongan 4, golongan 5 ini dihimbau oleh Kementerian Perhubungan untuk dilarang atau masih dilarang, mengingat masih banyaknya pemudik atau puncak arus balik saat ini masih terlihat. Namun hingga saat ini PT Jasa Marga masih terus masih ingin melakukan untuk pembolehan untuk golongan 3, golongan 4, golongan 5 melintasi ruas gerbang tol Cikarang ini. Namun demikian, hingga saat ini kepadatan di ruas gerbang tol Cikarang jadi lebih didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi dan juga golongan 3, golongan 4, golongan 5. Perlu kami sampaikan, Aryo, hingga saat ini pihak Jasa Marga juga masih terus berupaya untuk mengurai kepadatan atau antrian di ruas gerbang tol Cikarang. Adapun upayanya hingga saat ini masih melakukan jemput bola, kemudian juga hingga saat ini masih ada sebanyak 23 gardu yang dilalui oleh para pengendara, kemudian juga hingga saat ini petugas masih berjaga untuk mengurai kepadatan di ruas gerbang tol Cikarang. Demikian, Aryo, untuk informasi yang kami dapat sampaikan langsung dari gerbang tol Cikarang. Baik, terima kasih Ricky Iskandar melaporkan dari pintu gerbang tol Cikarang Utama. Kepadatan terjadi di sana. Sebelumnya juga ada Angelika De Infagam yang melaporkan dari Brebes Timur, Jawa Tengah. Kondisinya ramai lancar. Terima kasih. Pak Hedi, kalau kita bicara soal arus mudik dulu, Pak, sebelum kita masuk ke arus balik. Tadi Pak Sugi mengatakan ada beban yang tidak terbagi karena jumlah jalan memang ruasnya hanya itu-itu saja, tapi jumlah angkutan atau jumlah kendaraan yang jauh lebih meningkat. Apakah memang ada kesalahan prediksi dari pemerintah terhadap jumlah kendaraan pemudik untuk tahun ini, Pak Hedi? Kalau prediksi tentang jumlah kendaraan, rasanya pemerintah sudah memprediksi cukup tepat ya. Jalan tol yang kita tambah tahun ini sekitar 40 km. 20 km diantaranya dari Brebes, dari Pejagan sampai ke Brebes itu ada tambahan sampai Brebes Timur yang dipakai sekarang untuk mudik. Tapi itu tidak cukup, karena dia harusnya Brebes Timur bukan tempat yang mengurai. Sehingga kita kalau menggabungkan di situ, dia mesti mempersatukan dua arus yang besar ke dalam. Yang pertama, yang kedua adalah kita menerapkan integrasi sistem pembayaran tol. Ya. Cikopo, Palimanan, kemudian Plumbon dan sebagainya. Itu kita satukan sehingga supaya cepat pembayaran itu. Sehingga harus sangat cepat akhirnya, tapi menumpuk akhirnya menumpuk di Brebesnya lebih cepat. Iya. Jadi tidak ada yang menahan. 4 gerbang. Betul. Cikopo antara Palimanan sampai Cikarang Utama, dan antara Palimanan Brebes Timur itu ada 3 gerbang. Dari mulai Plumbon, Cipernah sama Martapada. Tapi kondisinya akhirnya membuat jumlah kendaraan yang semakin menumpuk di pintu keluar tol berhenti 2 jam sekarang tertumpuk semuanya berhenti di Brebes, sehingga itu membuat lebih beratnya. Yang kedua, Tegal ternyata kota yang belum mampu menerima arus yang begitu besar. Jadi ada rest area yang tidak cukup, restoran yang begitu kurang. Ada terminal juga di dekat pintu keluar. Ada SPBU, dan jadi kalau kita melihat jaringan jalan itu juga termasuk prasarana yang lain, fasilitas publik. Jadi kalau ada satu titik saja yang terganggu, itu terhadap jaringan jalannya menjadi berat. Karena apa? Karena lalu lintas yang mengalir itu 3 kali lipat lebih dari kapasitas. Kemacetan sudah pasti terjadi, cuman bagaimana kita mengelola kemacetan ini menjadi minimal, mempercepat mereka lepas. Kalaupun nanti tahun depan sampai ke Pemalang, kalau masih seperti itu akan terjadi kemacetan lagi di Pemalang. Jadi kita harus mengusahakan tahun depan itu sampai ke Semarang. Artinya menurut Anda seharusnya adalah rekayasa lalu lintas yang tidak berjalan dengan sesuai dengan rencana, seperti itu? Bukan, agak berat merekayasa yang 3 kali lipat lebih besar. Apapun rekayasanya, kalau ada satu titik terganggu, itu akan mengganggu semua jaringan. Baik, Mas Adit, kalau Anda melihat apakah ada kelemahan dalam antisipasi lonjakan jumlah kendaraan pemudik dari pemerintah saat ini? Sebetulnya menurut saya, Mas Aryo, kalau kita bicara evaluasi angkutan lebaran, sebetulnya di satu sisi memang terjadi hal yang kita tidak harapkan di Brebes Timur, tapi sebetulnya kita harusnya mengevaluasinya secara lebih menyeluruh. Pertama adalah dari sisi keselamatan. Seberapa jauh angkutan lebaran yang sudah diselenggarakan kemarin bisa menekan jumlah kecelakaan dan menekan jumlah korban jiwa. Itu yang pertama. Karena kalau dari laporan kita akan bisa melihat bahwa kecenderungannya adalah
walaupun belum final dari Jumlahnya Kakor Lantas adalah penurunan Iya. terjadinya kecelakaan maupun korban jiwa. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai kapasitas angkut dulu. Kapasitas angkut dari kendaraan umum. Kalau kita bicara kapasitas angkut kendaraan umum, seberapa jauh ada peningkatan dan seberapa jauh keterisian atau load factor-nya. Kita melihat bahwa justru ada suatu peningkatan kapasitas dan penggunaan angkutan umum yang baik, terutama di angkutan udara sampai sekitar hampir 10% kenaikannya, maupun di kereta api sekitar 4 sampai dengan 6%, kemudian juga di angkutan yang lain. Walaupun di angkutan bis memang terjadi penurunan. Artinya dari sini kita melihat bahwa termasuk juga angkutan motor secara gratis itu naik 50%. Artinya bahwa ada satu kapasitas angkut yang disediakan oleh pemerintah yang memang sudah bisa meningkatkan jumlah penumpang pengguna angkutan Baik, kalau umum. kita Itu yang kembali kedua. kepada- Nah, tapi yang ketiga adalah memang harus dianalisis mengenai waktu tempuh, Mas. Itu juga penting, waktu tempuh. Artinya kalau kita bicara waktu tempuh, memang maksudnya kalau kita secara berbicara keseluruhan ke arah Merak jauh lebih lancar, ke barat lewat selatan cukup Lebih lancar dibanding, tapi memang terjadi ketersendatan di Brebes, di utara. Nah, sekali lagi sebetulnya menurut saya memang Brebes, jalan tol secara infrastruktur Brebes Timur itu memang sebetulnya tidak sebagai suatu jalur utama ya, itu sebetulnya hanya sebagai pembagi, sehingga tidak bisa diperlakukan sebagai jalur tol utama. Tetapi sementara di satu sisi ada peningkatan antusiasme sebetulnya dari masyarakat karena melihat ada suatu infrastruktur baru, infrastrukturnya itu terlihat memang baru dan sepertinya nyaman, kemudian bisa sampai langsung menuju ke Jawa Tengah, sehingga mereka berpikir kalau dari Brebes saya mau ke Semarang Tinggal atau sedikit mungkin lagi. tinggal sedikit lagi, saya mau ke Jogja pun Tinggal kenapa turun ke bawah. kenapa saya nggak lewat utara saja, karena tolnya pun sudah sampai Brebes, saya tinggal ke Semarang, ke Salatiga, ke Solo atau ke Jogja misalnya. Nah, artinya ada suatu pergeseran juga dari para pengguna yang tadinya ingin menggunakan jalur arteri di selatan, tapi mereka menggunakan jalan tol Cipali sampai menuju Kanci Tapi Pejaten bukankah Brebes kondisi itu Timur. sebenarnya bisa dikendalikan oleh pemerintah dengan mengatakan bahwasanya di tol di Brebes Timur Betul. sudah padat sehingga artinya di sini tidak bisa sebetulnya lagi untuk dilintasi. menurut saya juga faktor kalau kita bicara angkutan lebaran, faktor yang penting tadi saya sebutkan keselamatan, kapasitas angkutan, keterpaduan moda, sebetulnya ditambah satu lagi yang penting adalah Informasi. manajemen lalu lintas, Mas. Manajemen dan rekayasa lalu lintas tetap diperlukan, karena bagi juga saya rasa walaupun nanti memang tetap menumpuk, tapi jauh lebih awal itu sebetulnya bisa diantisipasi bila mana manajemen atau rekayasa lalu lintasnya dilakukan jauh lebih antisipatif. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Bapak-Bapak dan pemirsa, kami akan kembali saya akan mengundang seorang pemudik yang harus berada di jalan selama 39 jam dari rumahnya di Bintaro menuju ke Salatiga, Jawa Tengah. Talk to Anyus akan segera kembali.